Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih membahas tentang materi yang ada di Ad-Darsus Tsalis atau bab ketiga dengan tema Al-Adawatul Madrasiyah. Akan tetapi kita akan membahas fokus kepada Tarkibu Al-Mudzakkaru wal Mu'annasu, yaitu tentang mudzakkar dan muannas. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian macam-macam dan tanda-tanda mudzakkar serta muannas dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk mudzakkar dan muannas yang berkaitan dengan tema al-adawatul madrasiyah dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyusun kalimat sederhana yang berkaitan dengan mudzakkar dan muannas dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menghubungkan mudzakkar dan muannas dengan benda-benda yang berkaitan tentang al-adawatul madrasiyah dan warnanya dengan benar. Ma huwal mudzakkaru, apa itu mudzakkar? Wa ma huwal muannasu, dan apa itu muannas? Definisi dari mudzakkar dan muannas adalah yang pertama, isim mudzakkar. Isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan kepada arti laki-laki. Kemudian contohnya, Muhammadun, qalamun. Muhammadun dan qalamun itu adalah isim mudzakkar, menunjukkan arti laki-laki. Kemudian apa itu isim muannas? Isim muannas adalah isim yang menunjukkan kepada arti perempuan. Kebalikan dari isim mudzakkar. Kalau isim mudzakkar adalah menunjukkan arti laki-laki, sedangkan muannas menunjukkan arti perempuan. Contohnya, Fatimatun, Fatimah. Nafidatun, artinya jendela. Punya beberapa jenis, punya beberapa macam. Adapun macam-macam isim mudzakkar adalah yang pertama, mudzakkar hakiki. Mudzakkar hakiki adalah isim mudzakkar yang menunjukkan kepada jenis kelamin laki-laki. Jadi dia menunjukkan jenis kelaminnya laki-laki. Contohnya, rajulun, yang artinya adalah anak laki-laki atau orang laki-laki. Kedua, Muhammadun, artinya Muhammad. Mudzakkar rajulun dan Muhammad itu menunjukkan arti laki-laki, berjenis kelamin laki-laki. Yang kedua adalah mudzakkar majazi. Mudzakkar majazi adalah isim mudzakkar yang tidak menunjukkan jenis kelamin laki-laki, tetapi oleh orang Arab dihukumi mudzakkar. Perbedaannya dengan yang mudzakkar hakiki, kalau mudzakkar hakiki itu menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Jadi ada jenis kelaminnya. Tapi kalau mudzakkar majazi tidak punya jenis kelamin, tetapi oleh orang Arab dihukumi mudzakkar. Contohnya adalah maktabun, artinya meja. Meja tidak punya jenis kelamin, tetapi orang Arab mendefinisikan maktabun sebagai isim mudzakkar. Kemudian kursiyun, kursi. Kursi juga tidak punya jenis kelamin, tetapi dikategorikan mudzakkar majazi. Macam-macam dari isim muannas adalah yang pertama, muannas lafzi. Muannas lafzi adalah isim muannas yang memiliki tanda-tanda muannas di dalamnya. Contohnya, mahmudah, mahmudatu, mahmudah. Husna, baydha'u. Mahmudah, husna, dan baydha'u, di situ ada tanda-tanda muannasnya. Yang kedua adalah muannas hakiki atau muannas maknawi, yaitu isim muannas yang berhubungan dengan jenis kelamin baik manusia maupun hewan. Jenis kelaminnya adalah muannas atau perempuan. Jadi bedanya dengan muannas lafzi, kalau muannas lafzi dihukumi muannas karena ada tanda-tanda muannas, tetapi muannas hakiki dia dihukumi muannas karena memiliki jenis kelamin muannas atau jenis kelamin perempuan.
baik itu manusia maupun hewan. Contohnya Fatimah. Fatimah itu seorang perempuan, dia berjenis kelamin perempuan, makanya Fatimah dihukumi mu'annas. Baqaratun artinya sapi perempuan. Karena sapi itu perempuan, maka dihukumi mu'annas. Kemudian adalah mu'annas majazi. Mu'annas majazi adalah isim mu'annas selain kedua isim mu'annas di atas. Selain kedua isim mu'annas yang tadi, yaitu mu'annas lafzi dan mu'annas hakiki. Jadi dia tidak memiliki tanda-tanda mu'annas. Dan dia tidak menunjukkan jenis kelamin mu'annas. Jadi mu'annas majazi itu tidak ada tanda-tanda mu'annas di dalamnya, juga tidak menunjukkan jenis kelamin mu'annas. Akan tetapi dianggap mu'annas oleh orang Arab. Contohnya apa? Contohnya adalah anggota badan yang berpasangan, seperti mata, tangan. Dalam bahasa Arab, ainun untuk mata, dan tangan bahasa Arabnya yadun. Setiap anggota badan yang berpasangan itu dihukumi mu'annas. Kemudian di isim mu'annas, kita bisa mengenali isim mu'annas dari tanda-tandanya. Tandanya yang pertama adalah tak marbutah. Jadi adanya tak marbutah di huruf terakhir dalam sebuah kata. Contohnya muslimatun. Kalau kita perhatikan di huruf terakhirnya adalah tak marbutah. Itu adalah tanda mu'annas. Setiap kata yang mempunyai tanda mu'annas atau setiap kata yang di huruf terakhirnya adalah tak marbutah, maka itu isim mu'annas. Contohnya kedua, saburatun. Ada huruf tak marbutah di huruf paling belakang. Yang kedua adalah alif maksurah. Alif maksurah itu adalah alif yang dipendekkan. Bentuknya seperti ya, tetapi tidak memiliki titik. Contohnya al-husna. Kalau kita perhatikan pada kata al-husna, huruf terakhirnya adalah seperti ya, tapi tidak punya titik. Namanya itu adalah alif maksurah. Contoh kedua, sughra. Sama, huruf terakhir ada alif maksurah. Itu adalah tanda-tanda mu'annas yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah alif mamdudah. Alif mamdudah itu adalah alif yang dipanjangkan. Jadi kalau dalam ilmu tajwid itu dibaca mat tabi'i, dipanjangkan. Contohnya baydha'u. Sebelum huruf hamzah itu ada alif mamdudah. Hamra'u. Sebelum huruf hamzah ada alif mamdudah. Itu adalah tanda-tanda mu'annas. Yang pertama adalah tak marbutah, yang kedua adalah alif maksurah, dan yang ketiga adalah alif mamdudah. Nah, coba kalian perhatikan kalimat-kalimat berikut. Bentuk kalimat dengan menggunakan launun, dengan kemudian tanpa launun. Jadi kalimat yang tersusun dalamnya ada kata launu, yang kedua tidak ada kata launu. Coba kalian perhatikan yang mudzakkar. Launul kitabi ahmaru. Launul kitabi ahmaru. Artinya warna buku itu merah. Kemudian yang muannas. Launul wardati ahmaru. Launul wardati ahmaru. Warna mawar itu merah. Mudzakarnya al-kitabu, muannasnya al-wardatu. Akan tetapi untuk warna yang menyifati al-kitab dan al-wardah itu sama-sama mudzakkar, ahmaru. Baik mudzakkar, baik pada susunan kalimat mudzakkar maupun muannas sama-sama pakai ahmaru. Jadi kata warna tetap berbentuk mudzakkar atau laki-laki, meskipun kata bendanya berbentuk mudzakkar, contohnya tadi alkitab, atau muannas alwardatu. Kenapa bisa demikian? Karena warna itu menyifati launu. Jadi warna itu dia menyebutkan warna dari laun. Jadi dia menjadi sifat dari laun. Kemudian kalimat yang tanpa launu, coba kalian perhatikan.
Al-kitabu ahmaru. Kitabun ahmaru. Buku itu merah. Buku yang merah. Al-kitabu ahmaru. Kitabun ahmaru. Sama-sama pakai ahmaru ketika mudzakkar. Itu kalau tanpa launu. Kemudian yang muannas, al-wardatu hamra'u. Al-wardatu hamra'u. Contoh kedua, wardatun hamra'u. Wardatun hamra'u. Mawar itu merah. Jadi al-wardatu itu muannas. Maka warnanya juga muannas, hamra'u. Ketika tadi mudzakkar ahmaru. Ketika muannas hamra'u. Jadi kata warna disesuaikan dengan bentuk kata bendanya. Jika benda itu mudzakkar, alkitab, maka warna juga harus mudzakkar, pakai ahmaru. Tapi sebaliknya, jika benda itu muannas, contohnya al-wardatu, maka warna juga harus muannas, hamra'u. Demikian anak-anak penjelasan materi terkait tentang al-mudzakkaru wal muannasu. Semoga penjelasan ini bisa dipahami. Silahkan kalian membaca materi secara mandiri, kemudian mengerjakan latihan secara mandiri. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu Guru di kelas. Terima kasih. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.